fil ardi wala fis sama. Itu aja kali Mas Ibnu ya. Gitu. Agak bindeng nih kayaknya nih. Banyak minum SD nih kayaknya. Siap, Ustaz. Cek. Belum. Ini podcast. Nah. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga komplek Kartika Residence. NJOP-nya berapa nih, Pak? Berapa ya? Aman lah belum, Ustaz. Saya bercanda. Tapi ini tadi saya tanya ini aula atau musola gitu. Aula ya ternyata. Mudah-mudahan bisa jadi musola. Jadi di Bapak kalau mau ibadah itu beda, Pak. Kalau di perumahan ada musola itu beda. Kita mau ibadah nggak perlu keluar, terus kita bisa ibadah lebih khusyuk. Kalau di rumah kan ya beda, vibes-nya beda. Saya punya komplek, alhamdulillah masjid malah ya. Jadi sholat Jumat di situ enak gitu. Tapi memang warganya banyak. Kalau di sini 50 orang maksudnya ya. Di sana mungkin hampir 200 kakak ya, memang. Jadi besar kompleknya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil walhamdulillah rabbil alamin. Ini berarti saya sudah pernah silaturahim sama bapak ibu-ibu tapi via online. Tapi sekarang kita bertemu secara offline. Terima kasih undangannya. Saya baru pertama hadir di tempat ini. Ternyata Mas Ibnu juga tinggal di sini ya. Kalau sama Mas Ibnu kita sering ketemu. Beliau ini orang yang doyan ngaji ya. Doyan ngaji di mana-mana ada tuh ketemu tuh Mas Ibnu. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya apa nih Mas Ibnu? Tentang Al-Quran untuk sebagai kata apa namanya? Oke. Baik, Al-Quran. Pertanyaan filosofisnya begini, kira-kira kita ini masih relevan gak hidup hari ini? Sekarang sudah ditemukan mesin-mesin canggih, mesin-mesin pinter, AI, robot-robot pintar. Kira-kira kita ini masih relevan tidak hidup di planet yang bernama bumi ini? Jangan-jangan lebih relevan robot-robot itu daripada kita, ya kan? Nah, kita akan jadi tidak relevan kalau alat ukurnya hanya intelektual. Karena sekarang sudah ditemukan makhluk-makhluk canggih, Pak. Makhluk non-organik yang dibuat manusia, tapi manusia sendiri kalah canggih. Iya nggak? Apa namanya? Ya robot-robot itu. Sekarang jadi ustadz nggak perlu pesantren, pakai ChatGPT aja. ChatGPT lebih pinter dari ustadz. Jadi apa yang saya kemudian bertanya, masih relevan nggak kita ini hidup? Iya kan, itu pertanyaannya itu. Kalau jawabannya adalah soal intelektual, kecerdasan, kepinteran, kognitif, kita udah nggak relevan, Pak. Karena udah banyak yang lebih pintar dari manusia. Persoalannya kita bukan hanya berbicara soal pinter tidak pinter, cakep tidak cakep, bukan. Kita ini makhluk dua dimensi. Kita punya dimensi fisik, tapi kita juga punya dimensi rohani. Ini kita punya dimensi fisik, tapi kita juga punya dimensi rohani. Nah, robot-robot yang canggih itu mereka punya dimensi fisik tapi nggak punya dimensi rohani. Tidak punya dimensi rohani. Karena itu kita masih relevan hidup hari ini. Kenapa? Ya, yang bisa mengelola bumi ini tidak cukup dengan kecerdasan otak. Perlu emosi, perlu mental, perlu spiritualitas. Dan robot tidak punya itu. Yang punya siapa? Manusia. Karena itulah kita diangkat jadi khalifah. Nah, apa hubungannya dengan tema pagi ini Al-Quran? Agak berat nih pertanyaannya tadi ya.
Apa hubungannya dengan Al-Quran? Ya karena kita ini makhluk dua dimensi. Kalau kita pengen kenyang, kita butuh makan. Makanannya apa? Banyak. Serapan, lengkap ini, Masya Allah. Jangan lupa bungkusin Ustaz. Tetapi ibu-ibu, kita ini makhluk rohani. Yang rohani kita juga butuh makan. Al-Quran bilang, wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah kami rakit hardware manusia, kami install software dalam dirinya yang bernama ruh. Nah, robot itu nggak punya ruh, dia nggak punya sisi rohani, dia tidak punya kecakapan spiritual, nggak punya. Nah, kalau kita pengen hidup secara fisik, kita butuh makan. Tapi kalau rohani kita butuh hidup, dia juga harus makan. Apa makanannya? Ini tema kita, Al-Quran. Jadi kalau temanya hidup bersama Al-Quran, apakah Al-Quran masih relevan? Masih, karena kita makhluk rohani yang butuh makan. Dan salah satu asupan nutrisi buat rohani kita apa? Al-Quranul Karim. Begitu cara jawabnya. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Udah selesai nih kajian kita nih. Ini udah intinya ini. Udah intinya nih, Bu. Masya Allah. Jadi Pak, Al-Quran tuh masih relevan. Dia tidak akan relevan kalau hanya sekedar dibeli, dipajang, dihafal. Tidak relevan. Ngapain dihafal? Udah ada aplikasi kata orang sekarang. Anda mau cek surah apa, ayat berapa, aplikasi bisa jawab. Bahkan tidak perlu beli mushaf, cukup beli handphone, install Al-Qurannya. Tapi tidak, beda. Ya, kita butuh interaksi dengan Al-Quran. Kita butuh mengkonsumsi Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan si Al-Quran ini? Supaya kita bisa mengakses, mengunduh, dan bisa memberi nutrisi buat rohani kita. Itu pertanyaannya tuh. Ada satu hadis, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga. Sahabat bingung. Masa Allah punya keluarga? Allah kan tidak diperanakan dan tidak punya anak. Bagaimana mungkin Allah punya keluarga? Sahabat bingung lalu bertanya, siapa mereka? Kata Nabi, mereka adalah hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah itu adalah mereka yang ahli Quran. Mereka disebut keluarga Allah. Tentu kata-kata keluarga ini sifatnya metafor, majas. Bukan artinya keluarga yang kayak kita, bukan. Tapi maksudnya adalah orang yang punya kedekatan spiritual yang spesial di sisi Allah adalah orang yang ahli Quran. Nah, siapa yang ahli Quran itu? Apakah orang yang suaranya enak baca Quran? Enggak, bukan itu. Apakah orang yang menang lomba MTQ? Apakah orang yang kalau jadi imam buat kita nangis? Enggak, ya. Jawabannya kompleks. Tetapi dijelaskan sama para ulama, ahlul Quran adalah al-qaimuna bi huquqihi nutqan ilman wa amalan. Ahli Quran adalah keluarga orang yang punya disebut keluarga Allah adalah mereka yang ahli Quran. Ahli Quran adalah mereka yang menjaga hak-hak Al-Quran. Mereka membacanya nutqan. Yang kedua, ilman, mereka memahami isinya. Yang ketiga, wa amalan, dan mereka mengaplikasikan pesan-pesan moral di balik ayat-ayatnya. Ini 3 syarat menjadi keluarga Allah dan 3 syarat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca. Ya, dibaca. Ya, mulai dari yang level paling standar, belajar tahsin, undang guru, ngaji tajwid. Itu cara berinteraksi dengan Quran. Apa cukup sampai di situ? Nggak cukup. Iya, nggak cukup.
Ya, setelah Al-Qur'an dibaca dengan tajwid yang benar, dengan kaidah yang benar, belajar, dan jangan pernah malu belajar Al-Qur'an, ibu-ibu, bapak-bapak. Pengalaman saya ya, buka beberapa kajian tahsin. Ibu tahu tahsin, Bu? Yang ngaji biar bacanya benar itu. Kalau muridnya bapak-bapak sama ibu-ibu biasanya nggak bertahan lama ya. Itu dua bulan tutup pengajian karena malu ya. Nah mestinya jangan begitu, nggak apa-apa ya. Mangga ahlan ya. Nah kita ini kadang-kadang di dunia profesional ya, bapak-bapak kan kerja nih ya. Di dunia profesional kita pengen jadi expert. Untuk jadi expert kita ikut sertifikasi, kita ikut pelatihan supaya kita expert di bidang tertentu. Kenapa kita tidak mau expert untuk membaca Quran? Ya kan? Kita bisa 10 hari ninggalin bini supaya dapat sertifikasi, supaya naik jabatan, supaya dan lain-lain. Nah, kenapa kita tidak mau expert di Al-Quran? Kenapa kita nggak mau belajar Quran? Oh, itu saya kan bukan ustadz. Saya kan bukan ustadz. Itu mah tugas ustadz, enggak. Ya. Itu semua tanggung jawab kita sebagai muslim. Kita harus belajar membaca Al-Quran. Sama dengan sahabat-sahabat Nabi kan, mereka ketika masuk Islam juga usianya tidak muda-muda ya, sudah tua. Abu Bakar dan itu kan udah sepuh-sepuh tuh baru masuk Islam ya. Tapi tetap belajar Al-Quran. Dan kata Nabi, orang yang baca Al-Quran terbata-bata, maka Allah memberikan dia lahu ajran, 2 pahala. Coba Bu, orang yang terbata-bata baca Quran pahalanya 2. Terbata-bata aja dapat pahala. Kenapa dia dapat pahala? Pahala yang pertama adalah pahala belajar. Jadi orang yang belajar meskipun salah-salah dia dapat pahala. Yang kedua, pahala huruf-huruf Al-Quran yang dia baca. 1 huruf 10 pahala. Makin banyak dia salah, makin ngulang hurufnya, makin banyak pahalanya. Jadi keliru aja dapat pahala. Nah yang gak dapat pahala itu udah bacanya gak bener dan tidak punya kesadaran belajar, maka sampai meninggal dia dihitung orang salah baca Quran. Tapi kalau dia salah, di saat yang sama dia privat atau belajar Quran, maka sampai akhir hayatnya meninggal dia dihitung sedang belajar Al-Quran karena masih punya guru. Jadi maksud saya adalah semua kita harus belajar Al-Quran. Saya pun demikian. Saya masih belajar tahsin. Gimana cara nyebut huruf ra. Dia punya sifat huruf tikrar. Tidak boleh ra, salah. Tapi ra. Bagaimana cara? Saya masih belajar itu. Artinya kita harus tetap belajar ya. Dah. Itu belajar membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran ya, yang kedua apa tadi? Ilman, memahami isinya. Oh, ini jauh lebih penting ini. Banyak yang bisa baca tapi tidak faham behind the scene ayat ini apa, kenapa dia turun, apa sabab nuzulnya, apa peristiwa yang melatar belakanginya, bagaimana kondisi sosial politik waktu itu sehingga ayat ini muncul. Itu namanya ilmu tafsir. Nah, itu harus dipelajari ya. Tapi kan tidak semua orang punya waktu yang cukup ya Bu ya. Bu, Assalamualaikum. Lah kalau ustadz mah emang kudu belajar dia. Lah kalau jamaah, nah buat jamaah dia kagak perlu tahu dapurnya. Ibarat kata saya bawa pisang dari luar, saya udah bukain, saya tinggal kasih ke ibu, nih Bu makan Bu. Soal gimana cara nanemnya, pupuknya apa, ibu jangan tahu, ntar ngumet. Besok saya kagak mau ngaji dah, ogah dah. Ngapa emang? Ribet banget belajar Quran, begitu jadinya. Jadi nggak perlu tahu, yang cukup tahu ustadz.
Maka diundanglah Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Hari ini ngaji tafsir ini, tafsir surah ini, tafsir surah ini. Begitu. Dikit. Masya Allah. Minimal ibu-ibu di rumah punyalah buku tafsir ya. Meskipun cuma tafsir juz amma. Apa karya Buya Hamka, apa karya siapa lagi? Yang lokal-lokal, Quraisy Shihab, Mahmud Yunus, siapa lagi? Yang 3 serangkai. Ya, mungkin tidak bisa mengakses yang bahasa Arab, akses yang tafsir-tafsir bahasa Indonesia. Masa puluhan tahun kita jadi muslim tidak punya rasa ingin tahu apa sih ini ayat isinya? Itu kan mestinya harus ada rasa ingin tahu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya keren, saya lebih rekomendasi cari tafsir yang berbahasa Inggris. Lebih nikmat lagi bahasanya. Karena bahasa kita ini miskin, Pak. Tidak bisa mempadankan bahasa Arab itu. Ketika dibawa ke bahasa Indonesia itu ada ketimpangan. Nah, sama bahasa Inggris dia cenderung lebih dekat. Ibu bisa beli buku-buku tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tapi dalam versi bahasa Inggris. Kunyah deh tuh. Baca tuh. Atau tafsir Muhammad Asad, ada The Message of the Quran atau The Holy Quran. Itu baca tuh. Atau saya nggak suka baca, Ustadz. Nah, udah susah deh tuh. Kalau nggak suka baca, minimal suka denger. Maka cari kajian-kajian tafsir ya yang di situ bicara tentang Quran dan lain-lain. Lah kagak suka baca, kagak suka denger, bagaimana itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, memang harus begitu. Ya memang begitu, ya kan? Ya orang mau makan kan dia kudu nyari makan. Kudu ngirim CV, diterima tempat kerja, dan baru dia dapat gaji, dan gaji itu dia beli makan sehingga dia bisa makan. Orang bisa mengakses Quran sama, dia harus beli bukunya, dia harus ngaji, capek. Nih saya salut nih ibu-ibu, bapak datang nih, masya Allah. Berapa warga kompleknya yang datang ini nih, pilihan semua ini. Dan saya tidak berkecil hati, ya bukan soal saya, tapi saya salut. Ini weekend ibu-ibu masih ngaji. Ngapain ngaji? Ini enakan ngapain coba? Enakan ke puncak, enakan sama suami, bang kita makan kulineran yuk. Enakan begitu sebenarnya. Saya kalau nggak jadi ustadz begitu juga mungkin. Nah, ibu bukan ustazah, bukan ustadz mau ngaji, itu dahsyatullah namanya itu, bahasa Arabnya itu. Iya, benar. Jadi saya bukan soal berapa orang yang datang, nggak penting bagi saya. Tapi yang saya salut, orang masih mau ngaji hari Minggu di jam segini, bukan main itu. Ini mah kata bini saya enakan nonton drakor ini, ambil makan rengginang. Ya bu ya, bu, masya Allah. Nih bu, ibu nih, ini ibu sedang berjihad, jihad ilmu. Ibu datang, emang ngaji kagak enak bu? Nih saya terus terang dah. Ini saya kan ustadz nih ya, kata orang. Ini kalau ibu nanya sama saya, ngaji emang enak? Kagak enak. Semua yang baik-baik gak enak. Itu algoritmanya begitu. Mangga. Insya Allah. Ini warga sini kompak-kompak Pak Ibnu ya. Masing-masing bawa kayaknya tuh. Saya lupa lagi tadi bawa-bawaannya nih. Sampai jam berapa nih Bang Ibnu? Ada 2 jam lagi? Ustadznya yang padat nih. Subhanallah. Ayo bu, enakin. Lanjut. Ngaji kagak enak. Udah saya terus terang dah bilang dah. Ngaji tuh gak enak, sholat tuh gak enak. Semua hal yang baik itu tidak enak. Maka apa definisi ibadah itu? Kata Imam Al-Jurjani, ibadah adalah fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Ini definisinya. Ibadah adalah semua aktivitas
yang bertentangan dengan nafsu kita dan dikerjakan untuk mengagungkan Allah. Lihat kata kuncinya. Ibadah adalah semua yang isinya mengagungkan Allah dan di saat yang sama konfrontatif, bertentangan dengan dorongan nafsu. Jadi semua yang tidak enak justru namanya ibadah. Semua yang enak namanya nafsu. Malah kalau keenakan ngaji, jangan-jangan jadinya nafsu. Mulai bingung nih jangan-jangan nih. Iya, jadi algoritmanya begitu. Semua yang enak itu cenderung tidak baik. Ya jangankan masalah pahala dan dosa, ibu mengkonsumsi makanan yang enak dan tidak enak, impactnya sama atau tidak? Beda. Makan yang banyak gulanya, mengandung manis, enak nggak itu? Enak, habis itu radang. Tapi begitu makan yang pahit, yang ijo-ijo, yang real food, bukan junk food, gak enak, tapi sehat. Itu loh maksudnya tuh. Itu real food. Bagaimana dengan spiritual food? Iya kan, Al-Quran ini lebih gak enak lagi. Lebih gak enak. Maka jadi orang baik itu susah. Susah, iya, gak enak. Karena memang di dunia ini bukan tempat enak-enak. Tempat enak-enak nanti di sana. Namanya akhirat, sorga. Di sini bukan. Ini namanya darul imtihan, tempatnya ujian. Justru kalau dalam hidup kita nggak pernah diuji, kudu tanda tanya tuh. Jangan-jangan istidraj. Jangan-jangan kita nih Allah sedang nggak senang sama kita. Segitunya para ulama membimbing kita. Ya, jadi memahami Al-Quran. Nah, cara memahaminya begitu. Ibu beli tafsir, ngaji. Ada yang tidak difaham, jangan ditelan sendiri. Nanti di pengajian tanya sama Ustadz. Ustadz, saya baca buku ini, karya ini. Di situ dijelaskan begini, maksudnya bagaimana ini? Begitu. Jangan ditelan, dikunyah, terus buka pengajian. Besok dia berfatwa, sholat kagak wajib katanya. Karena dia baca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada kan di Quran itu? Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Dia bilang, saya udah yakin ini gak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Kalau gitu kalau udah yakin, udahlah kagak usah ibadah. Kan ayatnya nyuruh ibadahlah sampai ya yakin. Ini saya udah yakin. Terus sholatnya bagaimana? Yakin aja ada Allah. Udah eling saya nih. Gak usah sholat lagi. Padahal yang dimaksud yakin di situ adalah al-maut. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Nah, kita tahu makna yakin itu kalau belajar tafsir. Kalau nggak belajar tafsir, maka kita nggak tahu. Assalamualaikum. Masya Allah, memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, memahami ayat-ayat. Itu bu kata Sayyiduna Uthman bin Affan, apa dia bilang? Radhiyallahu taala anhu. Dia bilang, "Lau anna qulubana tahurat lama syabi'at min kalamillahi azza wa jal." Ini quotable banget. Dia bilang, seandainya hati kita bersih, pasti kita tidak akan pernah puas berinteraksi dengan Al-Quran. Coba. Apa dia bilang? Seandainya hati kita bersih, pasti kita tidak akan pernah puas berinteraksi dengan Al-Quran. Lah masalahnya kita baru buka semenit udah ngantuk pak tuh, udah cepat banget puasnya tuh. Nah, maka kita perlu bertanya, jangan-jangan kita belum ganti oli nih. Kotor nih hati kita. Masya Allah, astagfirullah. Ya, Al-Quran ini dahsyat, ya, dahsyat sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu cerita. Mau dengar bu?
Ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa? Satu ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ya, waktu itu orang naik haji belum ngantri itu. Ya. Ini seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah nabi, sahabat, tabi'in. Generasinya tuh, generasi ketiga. Dia ketemu sama perempuan yang udah tua lah katakan, ya. Tapi pakaiannya lusuh dan berjalan sendirian, agak aneh. Udah tua kok nggak ada yang nemenin. Ini anaknya kemana? Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, "Assalamualaikum." Dijawab sama ibu ini, "Salamun alaikum qaulan mir rabbir rahim." Lalu ditanya lagi sama Abdullah bin Mubarak, "Ibu sedang apa di sini?" "Man yudlillah fala hadiyalah." Semua pertanyaan Abdullah bin Mubarak dijawab pakai Quran. Jadi, sedang apa ibu di sini? Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Dia pakai ayat man yudlillah fala hadiyalah. Berarti ibu ini sedang apa? Siapa yang tahu? Sedang tersesat. Loh, emang ibu dari mana mau kemana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa berarti? Dia dari Masjidil Haram mau ke Aqsa. Maksudnya apa? Habis nunaikan haji di Haram, dia ketinggalan rombongan. Dia ini orang Palestina. Mau pulang, dia ketinggalan nama jamaahnya. Dia tersesat. Tapi dia jawab pakai Quran. Nah, untung tabi'in ini orang soleh, Abdullah bin Mubarak, yang juga hafal Quran. Coba kalau ketemu kita orang Depok. Lah, ini orang udah lama begini, begitu. Ibu, saya kagak ngelihat ibu bawa bekal makanan. Kayaknya ibu lusuh bener, capek. Apalagi ibu dalam keadaan tersesat sendirian. Saya nggak ngelihat ibu bawa bekal. Ini saya ada makanan, mangga dimakan. Yuk kita makan bareng-bareng. Dijawab lagi pakai Quran. Wa antasumu khairul lakum. Apa artinya? Puasa lebih baik buat kamu. Artinya ibu ini sedang puasa. Coba ibu begitu, Bu. Sesat sendirian, ada orang, ini ayam penyet ini. Lah iya, ayo kita makan gitu. Terus kalau ibu sholat bagaimana wudunya? Dia jawab pakai Quran, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu tidak menemukan air, kamu boleh tayamum dengan tanah yang suci. Ditanya lagi sama siapa? Abdullah bin Mubarak, "Bu, apa namanya? Ya, kalau begitu saya antar deh ke kampung halaman ibu. Ya, naik ontak sama saya antar. Pokoknya singkat cerita ada 50 pertanyaan, semuanya dijawab pakai Quran. Sampailah dia ke Palestina dan bertemu dengan 3 anaknya, namanya Yahya, Musa, dan Ibrahim. Dan dia manggil anaknya pun pakai Al-Quran. Ya Yahya hudhil kitaba biquwwah. Sini nak, Yahya namanya. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ibrahim sini datang. Wa kallamallahu Musa taklima. Sini Musa. 3 anaknya datang. Coba ibu kalau manggil anak bagaimana tuh kira-kira tuh, Bu? Agak susah tuh. Apalagi namanya Tony. Enggak ketemu-temu tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tony. Nah, puncaknya adalah anak-anak ini disuruh beli makanan sebagai tanda terima kasih kepada Abdullah bin Mubarak karena udah nganter emaknya. Dan disuruhlah Abdullah bin Mubarak makan. Ketika dipersilahkan makan, kata Abdullah bin Mubarak, "Demi Allah, saya tidak akan makan makanan ini
sebelum Anda memberitahu siapa sebenarnya sosok perempuan tua yang unik ini, yang saya tidak pernah ketemu manusia semacam ini sebelum dia. Dijawab sama anak-anaknya, wahai Abdullah bin Mubarak, demi Allah, perempuan tua itu adalah ibu kami, dan dia sudah 40 tahun tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Halo, Assalamualaikum. Nah, Al-Quran ini jawabannya nih. Apa kesimpulannya? Ada orang yang saking begitunya berinteraksi dengan Quran, sampai begitunya, begitu maksud saya. Nah, kita nggak harus begitu, dan nggak masuk akal juga begitu. Iya. Iya, nggak mesti begitu juga berinteraksi. Tapi maksud saya adalah, pesannya adalah, ada orang sebegitunya berinteraksi dengan Quran. Ketika anaknya ditanya kenapa begitu, karena ibu saya takut salah ngomong. Ya, sehingga semua yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Ada yang begitu tuh ya. Nah, kita nih di level mana tuh? Nah, ya minimal kalau nggak begitu, kita ngaji tahsin. Ngaji tahsin juga enggak lah, itu kan di luar batas ambang toleransi. Nah, karena itu mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu ya pesannya, itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir ya, puncak berinteraksi dengan Quran itu adalah amalan. Apa itu? Mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini yang sulit nih Pak. Yang hafal belum tentu bisa mengamalkan. Yang suaranya enak belum tentu bisa mengamalkan. Bahkan yang faham belum tentu bisa mengamalkan. Ini yang sulit. Kita tahu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah orang lain. Tahu kita tuh ayat tuh. Tapi kalau ngomongin orang tuh resep kita. Sejam setengah kurang kayaknya. Lempengin dah 2 jam. Kadang-kadang ngaji sejam setengah, gibahnya 2 jam. Lakinya nungguin nih, bini saya kemana kagak pulang-pulang ini katanya tuh. Iya nggak Bu? Bu, ibu ketawa ibu. Lah bukan ibu doang, bapak-bapak juga kang gibah Bu. Bapak-bapak tukang gibah juga dia. Cuman dia kaleman gibahnya. Kita tahu ada ayat yang tidak membolehkan kita gibah, tapi untuk tidak menggibah itu sulit. Saya mah nggak gibah Ustadz. Saya mah kalau ngomong melaki doang di rumah, lah gibah juga namanya. Lo kan curhat Ustadz, mau kata curhat, mau kata apa, gibah juga namanya. Bahkan kalau Anda ngaji kitab Ihya Ulumuddin, level tasawuf yang agak yang sudah agak dalam dan halus, karena ngajinya bukan eksterior tapi interior. Dia bilang gibah itu malah kita monolog, nggak ada teman gibah, sendiri doang dalam hati. Ini Ustadz lama bener ceramahnya, itu gibah itu. Itu levelnya Al-Ghazali itu dihitung gibah, meskipun omongannya nggak keluar. Berat kan? Nah, kita nggak usah pakai yang standar itu deh. Minimal teman gibah pelan-pelan dikasih tahu. Allah. Legam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah binimu dengan cara yang baik. Tuh ayat itu. Tapi ngaplikasiinnya tuh Pak, kalah mulu kita. Sering kita buat dosa sama bini. Ya Bu ya? Bu. Girang bener dia hari ini. Tuh lagi apa viral KDRT tuh. Ya. Tapi jangan terlalu sering di-up yang begitu-gitu itu. Cukup jadi introspeksi ke dalam. Karena nanti efeknya begini, orang jadi fobia nikah. Tapi nanti, nggak sekarang. Ini anak-anak kita kan kecil-kecil nih Bu. Ini banyak video viral begitu segala macam. Ya itulah efek negatif dari algoritma media sosial. Dia lihat, apalagi yang perempuan-perempuan, dia lihat, rumah tangga kok kayak gini ya. Aku takut nikah mah. Gitu nanti. Nanti akan orang-orang jadi nggak child free kan sudah ya. Nanti orang lama-lama nggak mau nikah.
Nah kalau dia nggak mau nikah, dia nyalurinnya kemana? Maka alternatifnya LGBT, alternatifnya adalah lesbian. Kesana lebih laku daripada nikah. Dan di Korea itu begitu kan, di Jepang itu orang males sudah nikah, tuntutan hidup tinggi, atau mungkin dia tidak dapat kebahagiaan dalam pernikahan. Jadi saya juga bilang sama istri saya kan sering tema-tema keluarga, saya bilang ini harus dirubah. Temanya jangan menyalahkan perempuan atau laki-laki, tapi harus mengkampen bahwa nikah itu nikmat, indah. Itu aja. Nggak usah cerita laki-laki itu, istri itu, nggak udah. Paham nggak maksudnya nih? Halo, Assalamualaikum. Jadi dakwah itu Pak ada strateginya Pak. Anda nggak suka dengan kelompok tertentu lalu Anda ceritakan, orang jadi cari tahu. Ajarkan aja doktrin sebaliknya. Nanti kalau kita terlalu KDRT, orang nanti takut nikah. Anak-anak ibu nih, dia lebih malas nikah, apalagi dia berdikari, ya independent woman, dia nggak butuh laki-laki. Udah dia saya bisa bahagia sendiri, ngapain perlu laki-laki. Nah orang kalau sudah tidak nikah, generasinya lost, hilang. Kalau sudah hilang, udah kan kemana-mana tuh, jauh tuh, begitu tuh. Nah, tapi sedikit yang bisa baca ini bahwa bahaya. Tapi KDRT itu ya, saya juga lihat videonya, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini tanggung jawab orang tua juga ngedidik anak ya. Kok muncul laki-laki yang begitu kan, gimana nih cara kita ngedidik anak? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu tahu nggak ma'ruf? Hah? Ma'ruf. Apa ma'ruf? Apa itu ma'ruf? Bukan sekedar baik. Iya. Ma'ruf itu seakar kata dengan uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan, tradisi, kearifan lokal. Kalau baik aja itu namanya belum ma'ruf. Tapi kalau saya punya bini misalnya nih, bini saya perempuan. Bini saya itu suka bunga mawar. Bunga mawar ada berapa bu warnanya bu? Nah, merah ada ya, putih. Nah, bini saya fobia sama mawar merah. Misal doang ini, dia anggap mawar merah itu mistis, tapi mawar putih itu romantis. Saya kasih mawar merah, saya baik tapi belum ma'ruf. Tapi begitu saya kasih mawar putih sesuai dengan kebiasaan dia suka, namanya ma'ruf. Halo, Assalamualaikum. Paham gak ini? Pak, Assalamualaikum Pak. Ini ayat buat kita ini, nyuruh kita peka sama bini. Bini sukanya apa ya? Begitu. Memang ibu buat ribet aja nih ibu nih. Ya. Buat baik dong sama bini. Belum ma'ruf itu. Karena masing-masing bini punya selera yang beda-beda. Begitu maksud ayat itu begitu. Rugi nih ibu-ibu yang kagak datang ngaji, rugi ini. Apalagi lakinya nggak datang, rugi udah. Padahal bisa kena ya bu ya. Itu maksud ayat itu. Orang kan punya love language yang beda-beda. Ada orang yang tipe perempuan itu dia nggak suka physical touch, tapi dia suka gift. Dia nggak suka fisik, tetapi dia suka hadiah. Ya bu ya, bu. Dia senyum ini, bener ini. Nah, berarti cara romantis dengan dia jangan selalu dengan fisik, Pak. Ngomong sendiri ini tuh, bener ini. Ustaz tahu aja ya, gitu. Tuh, nah tuh, iya, iya tuh, lagi ngomong ini tuh, iya ya. Ya begitu. Nah, jangan dikasih physical touch, kasih gift. Pulang dari tempat kerja
"Nih mah papa bawa seblak," begitu. Senang dia tuh. "Ini besok pulang kerja nih sayur asem mengkudu," gitu. Surprise, dia suka surprise. Ada yang nggak suka gift, tapi suka dengan kata-kata romantis. Gombal mulu tuh. Dia suka ngeleleh tuh dia tuh. Kalau nggak digombalin tidurnya ngigo. Nah, itu namanya ma'ruf. Selagi urufnya atau tradisinya tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, ya namanya mungkar. Makanya namanya amar ma'ruf nahi, pasangannya mungkar. Mungkar adalah kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan agama, tetapi juga bertentangan dengan akal sehat. Namanya mungkar. Sampai mana ini? Halo, Assalamualaikum. Ini ada tanya jawab nggak nih? Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita lebih cinta dengan Al-Qur'an, ya, berinteraksi dengan Quran. Ngaji, Bu, ngaji dah, ngaji. Ngaji. Minimal sebulan sekali lah. Di sini saya juga ngisi pengajian kan? Baitur Rahman Sabtu ke-4. Ya, tapi di situ agak serius ngajinya karena temanya tentang teologi, tauhid. Ya. Sabtu ke-4. Artinya bahwa manusia urban atau masyarakat modern, karena kita dicekoki oleh kemajuan digital, kemajuan teknologi, kadang-kadang kita itu merasa tidak butuh agama. Itu efek sampingnya. Agama nggak penting-penting banget. Ya. Nah, orang-orang yang kayak begini, dia akan sadar ketika nanti di momen-momen tertentu. Ketika udah mau sakaratul maut, baru dia ngomong ke anaknya, "Panggilin Pak Ustadz, cariin kiai." Nah, jangan sampai kita begitu. Nah, persiapkan sekarang. Ya. Kita ini kan banyak yang diantara kita kerja keras untuk survive hidup, tapi sampai kita lupa mempersiapkan untuk hidup setelah hidup, ya kan? Padahal ini bukan hidup yang terakhir ini hidup pertama ini. Masih panjang banget di sana nanti kita hidup. Nah, kita perlu deposito. Kita perlu bekal. Ya, bekalnya itu ya ilmu, ya amal. Saya kira itu mukaddimahnya. Kita lanjut di tanya jawab. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada tanya jawab. Silakan ibu, bapak yang mau mengajukan pertanyaan buat Pak Ustadz. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan kata maaf tadi, Ustaz, itu juga ada khair ya, khair dan ihsan. Nah, ini kalau bentuk aplikasinya di dalam rumah tangga itu gimana, Ustaz? Contohnya tadi kan suami istri, relasi suami istri. Itu kalau khair itu yang bagaimana dan ihsan juga yang gimana? Terkait memaafkan. Iya. Jadi dalam Al-Quran tuh ada beberapa diksi yang artinya adalah sesuatu yang baik. Jadi Quran itu Pak diksinya satu kata punya banyak tekanan makna dan masing-masing tekanannya beda-beda. Ya. Misalnya ketika bicara hal yang baik, Al-Quran tidak hanya cuma punya ma'ruf tapi punya khair. Khair itu adalah kebaikan yang sifatnya lebih bersifat jasmani ya. Jasmani atau juga sesuatu yang sifatnya materi, itu namanya khair. Sehingga orang bertanya, "Kaifa haluk ya Ustaz?"
Alhamdulillah bi khair. Sesuatu yang sifatnya materi. Paham enggak? Kalau ihsan ini kebaikan level tinggi, Pak. Ihsan tuh begini. Ihsan tuh begini. Kalau ada tetangga yang tidak baik perlakuannya ke kita, tapi ibu bales dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Itu ihsan. Harusnya kan kalau ada orang yang jahat sama kita, kita balas juga dengan kejahatan, namanya adil. Tapi kalau ada orang yang buat jahat, kita balas kebaikan, namanya ihsan. Atau kalau ada orang yang buat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan yang lebih baik, namanya ihsan. Jadi ihsan adalah kebaikan level tinggi. Makanya Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah demen banget sama orang yang punya sikap ihsan. Karena tidak semua orang bisa mengaplikasikan ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada khair, ya, daripada ma'ruf, ya. Ada orang baik, tapi yang penting dia nggak nyakitin orang. Kondangan enggak, ngumpul enggak, peka sama tetangga enggak juga, tapi gangguin orang juga enggak. Baik ini orang, dia udah sampai pada tahap baik, tapi belum ihsan. Ihsan itu orang yang pekanya berlebihan, itu ihsan. Ada orang yang buat jahat, dia balas kebaikan, terlalu peka. Orang buat baik, dia balas lagi dengan kebaikan, susah kita ngalahin kebaikannya. Ini orang ihsan namanya. Itu namanya ihsan. Kalau ihsan kepada manusia adalah kita menganggap orang lain itu adalah kita, atau kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Itu namanya ihsan kepada manusia. Kalau kita nggak suka digibahin, ya jangan gibahin orang. Maka kita sudah buat ihsan sama orang. Itu Pak. Kalau Anda tidak suka punya hajatan orang tidak datang, ya kalau tetangga Anda ngundang, datang. Itu namanya ihsan. Tapi kalau ihsan sama Allah, artinya adalah Anda beribadah, tetapi punya awareness, punya kesadaran bahwa Allah melihat ibadah Anda. Itu kalau terkait sama Allah. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ini kita sedang dilihat, dipantau, dinilai, sehingga sholatnya nggak ala kadarnya, nggak seada-adanya. Itu namanya ihsan kepada Allah. Ada juga yang mendefinisikan ihsan adalah mengambil tanggung jawab lebih besar, tetapi mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya. Bapak masuk kerja di kantor jam 8 Pak. Bapak datang jam 8:05, namanya zolim. Namanya tatfif, korupsi yang kecil. Kalau korupsi yang kecil bahasa Arabnya tatfif. Wailul lil mutaffifin. Ibu belanja sama tukang sayur. Bang, bawang sekilo. Udah dibungkusin, ibu comot lagi 3 biji. Tambahin ngapa bang langganan ini? Itu namanya tatfif, korupsi, tapi kecil. Kalau yang gede-gede itu mah bukan tatfif lagi. Saking gedenya Quran gak punya istilah buat dia. Coba itu. Dah. Nah bapak masuk kerja jam 8:05, itu tatfif. Masuk kerja jam 8 namanya adil. Masuk kerja jam 8 kurang namanya ihsan. Paham gak? Itu makna ihsan. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Ibu-ibu? Bu? Apa menu kita hari ini, Bu? Soto? Soto apa? Boyolali. Ada yang lain pertanyaan? Ustaz, terkait untuk pendidikan ke anak ya Ustaz, di zaman sekarang ini kan kami luar biasa nih Ustaz ya, untuk menghubungkan Quran di keluarga anak. Ini tipsnya gimana? Mulai dari mana?
Tipsnya orang tuanya kudu ngaji. Nggak mungkin anak bisa mengaplikasikan pesan Al-Quran kalau orang tuanya nggak tahu pesannya apa yang mau ditransfer. Orang tuanya harus menghayati pesan Quran dulu dan diaplikasikan, dan anak akan mirroring kan. Dia akan contoh berkaca dari ayah dan ibunya, dan itu ya sehingga anak jadi dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau orang tuanya tidak mau dimulai dari orang tuanya susah. Ya Ustadz, saya yang penting anak saya di Al-Azhar aja Ustadz. Habis itu orang tuanya nggak pernah evaluasi, nggak tahu menau. Ya yang penting anaknya udah dimasukin SDIT. Apa SDIT Baitur Rahman, apa SD. Penting SDIT deh ya. Habis itu orang tuanya nitip doang, nggak ada kontrol, nggak ada evaluasi. Ya nggak jadi. Ya. Kalaupun jadi bukan karena peran orang tuanya, tapi orang tua rohaninya, gurunya. Nah begitu salah, gurunya yang dimarahin. Saya udah masukin ke sini, nyicil lagi masuk sini, mahal bener uang masuknya. Tapi anak saya kok begini, lah kita orang tuanya. Dan mendidik anak itu sulit Pak ya. Saya punya anak 2 Pak, la ilaha illallah. Sulit didik anak itu Pak. Dalam bahasa Arab ayah itu namanya walid ya. Tapi juga dipanggil abun, abi, abah, baba. Ibu-ibu juga ummun, itu ibu. Tetapi juga dibilang walidat, juga artinya ibu. Tapi ini beda. Kalau walidat itu ibu biologis. Tapi kalau ummun, ibu biologis sekaligus guru buat anak. Ayah juga begitu. Kalau ayah namanya walid. Apa namanya? Walid. Tapi kalau abi, abuya, abah, dan sama atau sakar kata, itu ayah biologis sekaligus ideologis. Nah kita ini untuk anak kita udah jadi ayah biologis dan ideologis, atau hanya masih ayah biologis? Ayah biologis tuh gini, cari nafkah, anaknya bisa sekolah, makan, ya tidur, udah selesai. Tidak ada visi pendidikan. Ibunya juga sama. Ya ngelahirin, ya ngasih susu, tapi tidak ada visi tarbiyah pendidikan. Nah yang susah itu yang di level kedua itu, yang jadi ummahat, yang jadi ummah, ummun, sama menjadi abi, abun, abuya, itu yang susah. Dia nggak perlu bapak abis itu selesai ngaji berubah panggilannya ya abi, nggak perlu, bukan itu maksud saya. Istilah mah kagak penting, itu mah istilah orang Arab. Kita mah bukan orang Arab, nggak perlu pakai abi-abi juga. Tapi maksud saya spirit kita sebagai ayah mentransferkan moral, kebaikan, kultur yang sehat. Nah itu kan susah banget itu Bu. Saya memposisikan diri saya ke anak saya adalah guru, bukan ayah saja. Kan sulit tuh ngedoktrinnya tuh. Saya berkali-kali bilang, saya ini bukan ayah kamu, saya guru kamu. Oh dia guru? Saya biarin aja dia bingung dulu, nanti kan lama-lama dia paham. Guru, bukan ayah. Ayah terlalu rendah. Iya, bagi saya ayah udah selesai. Tapi kalau guru, nah guru itu nggak perlu alim, ayahnya nggak perlu jadi ustadz lalu guru. Bukan itu yang saya maksud. Nggak perlu bapak ngafalin dalil, besok jadi khotib Jumat. Bukan itu. Maksud saya adalah ayah yang punya visi mendidik anak, mentransfer kebaikan, dan bukan ustadz atau ustazah orang tuanya, bukan. Paham nggak nih Bu kira-kira Bu? Susah nggak Bu? Susah banget itu. Saya mah gagal mulu saya.
emaknya pakai rok mini di rumah, ada anak laki-lakinya, boleh nggak? Kalau walidat boleh, kalau sebagai emak mah boleh, kan mahram. Tapi sebagai guru nggak etis, kan udah beda kan? Ininya apa namanya? Kriterianya agak rumit jadi guru memang. Ibu dah nitipin anak ke sekolah SDIT, tapi gurunya pakai rok, you can see. Ibu mau nggak nyekolahin ke situ? Nggak mau kan? Lah kenapa emaknya pakai you can see di rumah di depan anaknya? Karena dia hanya menganggap dirinya sebagai emak, bukan sebagai guru. Kan susah kan? Susah itu. Begitupun ayah, kolornya di mana-mana. Gantung di sono. Anaknya ngelihat, kolor siapa nih Maya? Bu, Assalamualaikum Bu. Ini saya cerita bener kagak ini? Oh enggak, alhamdulillah kalau enggak. Ini mah contoh doang ini contoh. Loh kalau ibu masukin sekolah SDIT, kolor gurunya kemana-mana. Lah kan kagak pede kita masuk. Udah ngapain ini gini nih guru. Sama lah kira-kira. Nah jadi standarnya agak aristokrat ya. Kalau ayah sebagai guru itu memang agak susah. Nah makanya perlu belajar jadi ayah itu sepanjang hidup. Ya, belajar jadi ayah itu sepanjang hidup. Jadi kita yang perlu belajar sebenarnya, bukan anak kita. Begitu Bu. Ada yang lain? Mau nggak Pak? Ada 2 pertanyaan nih Pak Ustaz. Ini Siap. kembali ke membaca Al-Quran tadi ya Pak Ustaz. Sebetulnya pertama itu bagaimana sih sebetulnya step-step yang benar untuk menginternalisasi Al-Quran ke kehidupan kita. Kan kita ada membaca bahasa Arabnya gitu ya Pak. Harus benar tajwidnya gitu. Kemudian ada membaca saja yang tadi kebiasaan, yang ketiga memahami. Itu sebetulnya step yang benar itu kita mulai dari mana dulu? Itu yang pertama. Nah yang kedua ini Pak Ustaz, itu saya pribadi mencoba membiasakan diri untuk bisa hatam Al-Quran setiap Ramadan. Tapi karena belum lancar bacanya, jadi saya dibantu aplikasi Pak. Saya dibantu aplikasi. Jadi aplikasi itu ada orang yang membaca. Saya berusaha mengikuti yang bahasa Arabnya. Nanti kemudian setelah 1 juz saya baca maknanya. Karena kalau saya coba baca huruf per huruf itu nggak akan kejar beberapa Ramadan yang habis. Nah, untuk pertanyaan kedua itu apakah kira-kira benar bisa dilakukan? Coba. Dua pertanyaan. Ya bagus nih pertanyaannya. Yang pertama, Ramadan itu targetnya jangan hatam, tapi faham. Memang Ustadz sering ceramah Imam Syafi'i itu hatam sampai 2 kali. Ya emang kelasnya Imam Syafi'i. Dia mah Imam Syafi'i levelnya udah bukan baca lagi. Imam mujtahid. Tahu nggak mujtahid itu? Orang yang bisa memproduksi hukum dari Al-Quran. Dan kita ikuti fatwa-fatwanya. Cara sholat, cara puasa dari Imam Syafi'i. Levelnya udah imam. Jadi dia maknanya itu sporadis munculnya, bukan kayak kita yang huruf per huruf. Yang ngikutin Imam Syafi'i nggak kelar-kelar kita. Jadi targetnya jangan hatam tapi faham. Ya syukur-syukur bisa hatam dan faham. Karena begini, kalau targetnya hatam, biasanya nanti kita pasti nggak faham, ya, dan ngebut-ngebut supaya bisa hatam, sehingga tidak menikmati bacaannya. Sehingga targetnya kalau bisa faham, syukur-syukur hatam. Nah akan bisa syukur-syukur hatam kalau dia baca Qur'annya dimulai dari sebelum Ramadan. Dan kalau bisa setiap hari. Dan gak usah lama-lama. Jadi begini, seperti premis yang pertama kita ngaji, berbuat yang baik itu pasti tidak enak. Bangun sholat subuh tuh gak enak banget. Enaknya ngapain? Bagus, tidur. Nah, memanage biar kita nggak jenuh,
Bapak cukup luangkan waktu 15 menit. Tidak ada yang boleh ganggu. Handphone matiin. Istri nggak boleh gangguin. 15 menit, masa nggak bisa 15 menit? Orang main yoga sejam bisa. Ini kita 15 menit. Bapak udah istiqomah 6 bulan 15 menit. Apa 2 bulan udah istiqomah? Tambahin timingnya 20 menit. Udah maghrib gak usah baca, subuh. Pokoknya sehari 20 menit, pilih waktunya kapan yang Bapak luang. Artinya mulai dari hal yang teringan. Jangan sekali duduk pengen 2 jam tapi setahun yang lalu lagi baru baca lagi gitu. Dan kita tuh kadang-kadang suka anget-anget apa namanya tuh? Saya pengen hijrah nih Ustadz, dibuka Quran, tahajud malam, subuhnya ketinggalan. Jadi mulai dari yang paling ringan aja 15 menit. Dan kapan Bapak waktunya luang yang bisa kontemplatif sendiri, nggak boleh ada yang ganggu. Interaksi, baca, lihat terjemahnya, baca, lihat terjemahnya. Udah, tambah waktunya kalau udah settle di situ. Nah, kebanyakan kita tadarus itu biar hatam. Padahal namanya aja tadarus, Pak, bukan tilawah. Kalau tilawah tuh membaca. Kalau tadarus artinya belajar, deres. Belajar. Jadi membaca sekaligus memahami, namanya tadarus. Seakar kata dengan madrasah, sekolah, belajar. Nah, kalau targetnya hatam, tajwidnya berserakan, ya kata Sayyidah Aisyah, agak kasar nih, istri Nabi, orang yang baca Quran, ya, tapi tidak mengindahkan hukum tajwid, sama seperti anjing yang sedang menggonggong. Ya, terus saya gimana dong? Ya tetap baca, tapi tetap belajar. Jadi salahnya nggak dianggap dosa. Nah, cara Bapak berinteraksi itu udah benar begitu ya. Dan sebenarnya tidak ada step yang saya tahsin dulu baru ini, enggak. Pada aplikasinya tidak seformal itu. Yang ngaji mah tetap ngaji, tapi Bapak harus meluangkan waktu juga, punya space yang 15 menit yang Bapak lihat ayatnya, lihat maknanya. Lalu kira-kira apa pesan moral yang Bapak bisa tangkap, Bapak catat ya. Ini pelajaran hari ini. Nanti Bapak konfirmasi ke kiai, ke ustadz, kira-kira betul nggak kesimpulan saya terkait ayat ini. Nanti dijawab sama ustadznya. Begitu caranya. Karena kan bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan sudah usia yang bukan usia belajar lagi sebenarnya, yang harus kuliah ngambil jurusan tafsir, kan nggak mungkin tuh. Cara pintasnya begitu. Nah, cara pintasnya begitu. Dibaca, belajar, ya, mau offline online terserah, tapi dikonfirmasi lagi ke orang yang punya otoritas keilmuan, ustadz, ustazah. Tapi kalau tajwid nggak apa-apa, lihat online, tapi sesekali diluangkan offline, karena itu ilmu yang mengcopy paste-nya harus dari mulut ke mulut dan kelihatan, bukan hanya secara video. Karena kalau video kita salah nggak bisa diinterupsi, tapi kalau di depan guru salah, bibirnya nggak begitu. Nah, gitu. Tapi kalau untuk pemula nggak apa-apa, yang penting tahu dulu nih, oh begini. Nanti udah enak, baru cari guru yang offline, ya nggak masalah. Saya kira itu ya. Silakan kalau ada yang kepepet banget tutup. Terakhir. Ada. Semoga nanti asal nomor B aja. Ya. Siap-siap. Ya, mungkin nggak apa-apa, mungkin kita begitu dulu ya Ustaz ya. Iya. Insya Allah next kita bisa lanjutkan. Boleh. Dan terima kasih mungkin kepada Pak Ustaz, bisa kita tutup dengan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama Mas Ibnu. Sehat Ustaz. Mangga. 14 ya, Ustaz? Iya. Ibu mau